Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore dimanapun rekan-rekan mahasiswa berada. Jumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Pada materi kali ini yaitu membahas tentang perangkat input dan output komputer, yaitu pada materi yang keempat. Ini materi yang keempat yaitu tentang perangkat input dan output komputer. Perangkat masukan yaitu perangkat input, yaitu perangkat keras komputer yang memungkinkan pemasukan data dalam sistem komputer. Jadi perangkat keras yang memungkinkan pemasukan data dalam sistem komputer. Di sini contohkan yaitu untuk data dari pengetikan, yaitu melalui perangkat input berupa keyboard. Jadi keyboard yaitu piranti masukan yang dapat mengubah huruf, angka, atau kode lain menjadi isyarat listrik yang dapat diproses oleh komputer. Keyboard terdiri dari tombol pengetikan, angka, QWERTY, fungsi, dan kontrol. QWERTY keyboard pertama kali diciptakan oleh Christian Scholz pada tahun 1860-an pada mesin tik manual. Jadi fungsi-fungsi daripada keyboard adalah seperti yang tertera pada gambar ya, bahwa keyboard QWERTY, kenapa disebut sebagai keyboard QWERTY, yaitu karena susunan daripada keyboard pada pengetikan hurufnya yaitu dimulai dari Q, W, E, R, T, dan Y, sehingga disebut keyboard QWERTY. Kemudian ada tombol-tombol fungsi yang lain. Untuk jenis keyboard yaitu keyboard 101 key enhanced, keyboard Windows 104K, keyboard standar Apple 482 key, keyboard extend Apple 108 key, dan keyboard braille, yaitu digunakan untuk penyandang cacat tunanetra. Nah, untuk cara kerja keyboard sendiri yaitu penekanan keyboard menghasilkan arus listrik. Jadi kenapa keyboard bisa mengirimkan data, yaitu ketika salah satu tombol ditekan itu akan menghasilkan arus listrik sehingga diterima data masuk ke dalam komputer. Yaitu dengan cara apa? Yaitu prosesor akan mencocokkan lokasi koordinat X dan Y pada peta karakter di ROM. Jika pemakai menekan keyboard secara bersamaan, prosesor akan mencari keberadaan kombinasi tombol dalam peta karakter. Jadi misalnya bersamaan, maka akan mencari keberadaan kombinasi tombol pada peta karakter. Jadi pada peta karakter dapat ditimpa dengan sebuah software. Untuk teknologi keyboard, berdasarkan teknologi switch keyboard itu rubber dome mechanical, ada kapasitif non mechanical, ada metal, kontak mechanical, membran mechanical, foam elemen mechanical, Bluetooth keyboard, dan teknologi OLED notebook. Untuk teknologi mekanis OLED dan nirkabel bawah saklar menghubungkan rangkaian yang terputus. Jadi kapasitif non mekanikal itu bahwa dalam rangkaian selalu ada alur arus listrik. Setiap penekanan tombol membuat piringan mendekati rangkaian dan mempengaruhi aliran listrik. Aliran listrik dipantau oleh prosesor dan dicocokkan dengan peta karakter di ROM. Jadi aliran listrik dipantau oleh prosesor dan dicocokkan dengan peta karakter di ROM. Untuk OLED keyboard, yaitu dapat mengatur dan mengganti tata letak tombol sesuai dengan keinginan, dan keyboard dapat mudah dilihat di malam hari karena cahaya berwarna yang dapat dikeluarkan oleh OLED itu sendiri. Bluetooth keyboard yaitu dilengkapi dengan teknologi nirkabel, artinya yaitu penyampaian datanya tidak melalui kabel, ada itu melalui Bluetooth. Berikut ini adalah contoh-contoh untuk gambar teknologi keyboard ya. Untuk bentuk keyboardnya ada QWERTY, Dvorak, kemudian keyboard Glockenberg. Untuk alat input langsung antara lain yaitu berupa sini contohkan, yaitu selain keyboard ada pointing device
pointing device, yaitu contohnya adalah mouse, like pen, digitizer, graphic tablet. Untuk pengambilan data melalui foto, bisa juga melalui scanner. Ini scanner akan mengambil data file yang di-scan. Kemudian ada juga sensor digitizing kamera, yaitu dengan kamera. Kemudian ada voice recognizer atau speech recognizer. Jadi dengan cara menggunakan mic itu akan mengubah inputan suara menjadi data, atau itu dengan voice recognizer atau speech recognizer. Seperti teknologi AI yang sekarang, yaitu mengubah suara menjadi data atau kalimat. Untuk alat sebagai alat petunjuk, ya, itu berarti yang digunakan untuk memilih data atau perintah yang muncul di monitor dan banyak dimanfaatkan untuk aplikasi berbasis gambar, yaitu ada mouse, trackball, pointing stick, touchpad, touchscreen, joystick, light pen, dan digitizing tablet. Apa itu mouse? Mouse itu untuk menunjuk data atau perintah yang ditampilkan di layar monitor. Yaitu pertama kali diciptakan oleh Douglas Engelbart, yaitu nama paten pertama kali dari mouse yaitu Equine Position for a Display System. Jenis mouse-nya sendiri yaitu mouse optomekanik dan mouse optik. Secara fisik yaitu bentuknya yaitu mouse yang menggunakan bola, mouse yang yaitu sensor yang menggulung layar, dan mouse yang menggunakan bola tanpa scroll. Kemudian mouse atau optik laser yang menggunakan scroll atau penggulung layar. Kemudian mouse optik atau laser yang menggunakan scroll atau penggulung layar tanpa kabel. Untuk cara kerja mouse optomekanik, yaitu mouse untuk mendeteksi gerakan tangan kita untuk diubah menjadi sinyal yang dapat dikenali oleh prosesor. Bahwa sebuah bola terletak di dasar mouse, bola akan bergerak ketika akan menggeserkan mouse. Dua buah roller berputar saat bola mouse bergerak. Roller pertama ke sumbu X dan kedua ke sumbu Y. Ada sepasang piringan pada masing-masing roller sehingga gerakan melingkar dapat deteksi oleh mouse. Dengan adanya piringan, maka cahaya LED akan ditangkap secara terputus-putus oleh sensor infrared. Pulsa yang terputus-putus menandakan kecepatan geser mouse dan jarak penggeseran. Kemudian terdapat pula chip yang dapat mengubah pulsa LED menjadi data biner, ya. Untuk mouse optomekanik itu kurangannya adalah bahwa debu yang masuk bahwa debu itu harus selalu dibersihkan. Untuk mouse optik itu menggunakan LED, artinya LED sebagai bola mouse, pengganti daripada bola mouse. Bahwa cahaya LED akan dipantulkan ke permukaan alas sensor CMOS, yaitu Complementary Metal Oxide Semiconductor. Sensor mengirim gambaran ke permukaan DSP, yaitu Digital Signal Processor. DSP akan menganalisis gambar untuk menentukan jarak pergeseran mouse. Berdasarkan data analis, bahwa komputer akan menggeser posisi kursor mouse pada layar. Kelebihannya yaitu tidak ada bagian yang harus bergerak karena dia menggunakan LED, ya, sehingga kemungkinan kegagalan putaran tidak ada. Untuk trackball, trackball fungsinya untuk memilih perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Penggeseran dilakukan dengan memutar bola trackball dengan tangan pemakai ke arah yang dikehendaki. Jadi bolanya berada di atas, ya. Prinsip kerjanya hampir sama dengan mouse, perbedaan utama terletak pada konfigurasinya. Untuk touchpad sendiri yaitu perintah yang berupa data guna menggesernya yaitu berupa datar. Jadi perintah yang datar untuk menggeser penunjuk pada layar monitor dengan cara menggerakkan tangan di atasnya. Jadi untuk melakukan klik cuma dengan mengetuk touchpad tersebut. Jadi dengan mengetuk saja kita sudah melakukan klik. Untuk alat tersebut banyak digunakan pada laptop, ya. Nah, ini contoh-contoh untuk jenis input dan masukan dengan menggunakan
sensor sentuh, artinya dengan tombol sentuh. Touchscreen yaitu berarti menunjuk berupa monitor yang sangat peka sehingga memungkinkan pemakai untuk menunjuk dan menyentuh gambar di layar secara langsung untuk mengaktifkan perintah. Jadi layar tersebut dibungkus oleh plastik, di dalam terdapat sinar inframerah. Jadi dengan cara menyentuh saja, pemakai menyentuh untuk menunjuk maupun menunjuk. Jadi menyentuh gambar secara langsung dengan cara menyentuh gambar secara langsung. Lokasi sinar inframerah yang terputus oleh tekanan jari akan memberi tahu komputer tentang lokasi perintah yang dikehendaki pemakainya. Hasil output dimunculkan kembali oleh pada data oleh touchscreen itu sendiri. Joystick, ya, fungsinya itu mengendalikan aplikasi pada game ya. Kemudian light pen, di sini ada light pen yaitu berupa pena dapat menghasilkan cahaya gunakan bersamaan dengan sebuah layar yang peka cahaya. Itu digunakan untuk menunjuk langsung ke layar untuk melakukan pilihan perintah yang dikehendaki. Ini contoh-contoh gambarannya untuk joystick. Ini ada pen, like pen. Ini ada like pen. Selanjutnya ke digitizing tablet yaitu piranti yang dapat mengkonversi gambar atau foto menjadi data digital. Bentuknya papan plastik elektronis yang dikirim dengan mouse atau pena elektronis. Itu mengkonversikan gerakan tangan menjadi sinyal digital untuk memasukkan data pada komputer. Nah, ini contohnya digitizing tablet. Image scanner yaitu piranti yang dapat mengambil masukan data berupa gambar atau foto, bahkan juga tulisan tangan. Hasil diubah menjadi sinyal digital dan dapat disimpan dalam disk. Penemunya sendiri ada Robert S. Ladley yang lahir di New York pada tahun 1926. Pada tahun 1943 lahirlah CT scanner yang mampu memindai seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mesin tersebut dinamakan Automatic Computerized Transfer Axial (ACTA). Cara kerjanya itu yaitu ketika menekan tombol mouse untuk memulai scanning, yang terjadi adalah akan mengendalikan kecepatan pada mesin scanner. Mesin yang terletak dalam scanner tersebut mengendalikan proses pengiriman ke unit scanning. Kemudian unit scanning menempatkan proses pengiriman ke tempat atau jalur yang sesuai dengan untuk mulai scanning. Nyala lampu yang terlihat pada scanner menandakan bahwa kegiatan scanning sudah mulai dilakukan. Setelah lampu nyala, setelah lampu tidak nyala berarti proses sudah selesai dan hasilnya dapat dilihat pada layar monitor. Jenis-jenis scanner sendiri ada yang flatbed ya dari atas, kemudian handheld yang dipegang oleh tangan, jadi kita men-scan dari men-scan sendiri. Ya, umumnya yaitu jenis ini bersifat monokrom atau hitam putih. Untuk piranti output yaitu terdiri dari yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data atau perintah pada komputer. Jadi output itu bisa berupa soft copy maupun hard copy. Soft copy yaitu berupa tampilan pada monitor atau berupa suara. Kemudian jika hard copy adalah berupa bahan cetakan seperti kertas, plastik, dan mikrofilm. Untuk monitor sendiri, monitor mulai dari awal pembuatannya itu ada monitor CGA yaitu Color Graphic Adapter, kemudian EGA, ada VGA, SVGA, XGA, SXGA, dan UXGA. Untuk monitor terbagi menjadi CRT dan FPD. FPD terdiri atas LCD, EL, dan plasma. Untuk ukurannya monitor dalam satuan inci ya. Jadi resolusinya dalam satuan pixel. Jadi misalnya sini 1024 kali 768 pixel. Artinya adalah bahwa 1024 baris dikali 768 kolom. Semakin dekat jarak dot peak, gambar yang sekali maka semakin halus. Cara kerja monitor bahwa
Berikut juga monitor konvensional, yaitu untuk yang CRT yaitu cathode ray tube, yaitu sama dengan prinsip kerja televisi yang berbasis CRT. Elektron menembakkan dari belakang tabung gambar menuju bagian dalam tabung yang dilapisi elemen yang terbuat dari bagian yang memiliki kemampuan untuk mendarkan cahaya. Sinar elektron tersebut melewati serangkaian magnet kuat yang membelok-belokkan sinar menuju bagian-bagian tertentu dari tabung bagian dalam. Ini adalah contoh untuk monitor CRT maupun monitor LCD. Cara kerja monitor CRT yaitu bahwa dalam tabung sinar katoda, yaitu elektron-elektron secara hati-hati diarahkan menjadi pancaran. Dan pancaran ini direfleksi oleh medan magnetik untuk men-scan permukaan di ujung pada anode yang sebaris dengan bahan berfosfor. Kelebihan monitor CRT adalah lebih akurat dan tajam ya. Itu warnanya akurat, hampir sama dengan aslinya. Kemudian resolusinya monitor itu fleksibel, perawatan mudah, bebas dari pixel, ghosting, dan viewing angle. Dan harganya lebih murah. Kekurangannya yaitu konsumsi listriknya yaitu memang lebih besar. Kemudian bergantung juga pada refresh rate, radiasi juga lebih besar. Kemudian rentan terhadap distorsi, glare, dan flicker. Dimensi apalagi lebih besar. Kemudian untuk monitor LCD yaitu jenis layar datar yaitu TFT, Thin Film Transistor, sebagai evolusi teknologi yang pertama kali dalam tampilan alternatif. Komponen utama pembentuk LCD yaitu fluid kristal yang ditemukan pada 1988. LCD itu bekerja dengan prinsip yang sama dengan yang sama sekali berbeda, ya, artinya dengan CRT, yaitu perbedaannya terletak pada cahaya yang dihasilkan. Bila monitor CRT menggunakan fosfor yang berpendar, teknologi LCD menggunakan kristal cair untuk menjebak cahaya yang masuk di dalamnya sehingga tetap menyala. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan daripada LCD. Perbedaan CRT dan LCD ya bahwa CRT atau cathode ray tube itu monitornya terbuat dari tabung hampa, bisa digunakan pada televisi. Merupakan monitor yang mempunyai tabung yang memproduksi elektron untuk menembak layar sehingga tercipta gambar yang di layar seperti cara kerja di televisi. Monitor ini memakai port 15 pin dengan 3 baris. Sekarang bahwa untuk ukuran fisik CRT lebih besar karena menggunakan ruang untuk tabung. Warna yang dihasilkan pada CRT mencapai jumlah jutaan warna. Resolusi CRT dapat menampilkan berbagai macam resolusi. Kecerahannya tidak bermasalah. Kemudian CRT dapat dilihat dari sudut pandang manapun. Tetapi itu bahwa pemakaian dayanya sangat besar ya. Untuk CRT sekarang lebih murah kalau dulu. Untuk listriknya itu sekitar 110 watt. Untuk perbedaan dengan LCD yaitu bahwa LCD memiliki ukuran yang lebih ramping dan ringan. Warna yang dihasilkan CRT mencapai ratusan ribu jenis, bahkan saat ini tak terhingga. Resolusi LCD memiliki resolusi natif, yaitu resolusi yang mempunyai tampilan gambar yang paling jelas. Untuk kecerahannya dalam satuan nits, yaitu berkisar 70 sampai 250 nits. Semakin tinggi nits, semakin cerah tampilan gambar. Untuk harga CRT mahal. Untuk LCD sendiri yaitu dengan dayanya yaitu yang dibutuhkan adalah 30 sampai 40 watt. Ini adalah untuk monitor plasma menggunakan gas untuk mengeluarkan cahaya. Untuk digunakan pada televisi datar layar lebar. Jadi plasma ini contohnya. Kemudian perangkat output selanjutnya adalah printer. Printer untuk membuat cetakan pada kertas. Teknologi pencetakan printer yaitu yang pertama impact.
yang kedua thermal, yang ketiga inkjet, yang keempat laser, dan yang kelima multifungsi. Untuk yang impact yaitu dilakukan dengan memukulkan pin atau jarum ke pita tinta. Nah, letak pin sangat berdekatan sehingga tampilan huruf tidak terputus. Jumlah pinnya yaitu 9 sampai 24 pin. Untuk kategorinya yaitu berupa dot matrix. Jadi menggunakan jarum. Untuk kelebihannya yaitu dapat menggunakan kertas rangkap, yaitu ada 2 ply, 3 ply. Jadi bisa langsung tercetak menggunakan 2 rangkap ataupun 3 rangkap. Sedangkan kelemahannya adalah suaranya yang berisik. Nah, ini adalah contoh daripada dot matrix printer impact. Printer thermal yaitu memerlukan kertas berlapis lilin atau parafin. Jadi kertas sendiri berlapis lilin atau parafin dan panas yang akan membakar titik-titik pada kertas tersebut. Untuk cetakan hitam atau putih tidak memerlukan kertas berlilin. Menghasilkan cetakan berwarna berkualitas tinggi. Harganya sangat mahal. Ada kertas mahal. Manfaatnya mencetak foto, cover CD, dan cetakan eksklusif. Ini adalah dengan thermal printer. Selanjutnya printer inkjet, yaitu memberikan cetakan dengan cara menyemprotkan titik-titik tinta yang bermuatan listrik ke kertas cetakan. Printer inkjet sering disebut dengan bubble jet atau dash jet. Dapat menghasilkan cetakan berwarna maupun hitam putih. Harga lebih murah dibandingkan dengan laser. Kualitas kecepatan cetakan lebih rendah dibandingkan laser. Dapat mencetak dengan kertas biasa atau plastik untuk presentasi. Tidak menimbulkan noise yang tinggi, di operasionalnya mungkin lebih tinggi ya, karena tinta yang digunakan. Untuk pengisian cartridge-nya pun harus hati-hati untuk printer inkjet. Ini adalah contoh-contoh daripada inkjet printer. Selanjutnya adalah printer laser. Printer laser itu harganya relatif lebih mahal. Untuk kecepatannya yaitu 4 sampai 25 halaman per menit, jadi yang lebih cepat. Disebut printer PostScript juga, yaitu bahasa printer yang digunakan dengan Adobe System yang memungkinkan tulisan diskalakan atau dapat diputar. Ini contoh gambar daripada printer laser. Untuk prinsip kerjanya, jadi ada toner sebagai serbuknya, kemudian ada laser yang menempelkan pada drum, kemudian akan mencetak pada kertas. Untuk printer multifungsi adalah memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai mesin fotokopi, scanner, maupun mesin fax. Hal tersebut akan menimbulkan penghematan biaya ya. Dan kelemahannya itu bila rusak, maka fungsi tambahan tersebut sering ikut mengalami kerusakan, atau biasanya fungsi tambahannya rusak, maka fungsi utama printer tersebut juga akan ikut rusak. Ini contohnya untuk printer multifungsi. Ini adalah untuk printer plotter ya. Plotter yaitu printer keluaran yang dapat menghasilkan grafik atau gambar dengan kualitas tinggi. Sering digunakan untuk membuat peta, gambar arsitektur, ilustrasi 3 dimensi, dan berukuran lebih besar daripada printer. Inilah printer plotter. Digunakan untuk mencetak besar. Nah, di sini contohnya adalah cetak MMT yang untuk spanduk-spanduk menggunakan plotter. Untuk plotter pena, yaitu memiliki satu pena atau jumlah pena berwarna-warni untuk menggambar pada kertas atau plastik transparan. Tidak membuat keluaran yang berbentuk pola titik-titik, tetapi berbentuk garis kontinu. Ini adalah contoh tentang plotter. Ini plotter itu ada plotter thermal, elektrostatis, plotter thermal, plotter memotong, kemudian plotter format lebar. Baik, untuk perangkat input dan output pada kuliah kali ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan pada link YouTube yang akan saya sampaikan. Jadi silahkan di komen apabila ada pertanyaan. Demikian untuk kuliah kali ini, yaitu kuliah dasar komputer dan pemrograman dengan materi perangkat input dan output. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat pagi, siang, maupun sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.